Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Pada siang hari ini kakak mau bercerita Alkitab bertema kisah Daniel, Nabi Israel yang dibuang ke goa singa, dituduh bersalah karena berdoa kepada Allah yang hidup. Baik, adik-adik mau mendengarkan cerita Alkitab yang tentang Daniel, Nabi Israel yang dibuang ke gua singa? Mau mendengarkan cerita Alkitab pada siang hari ini? Mari gunakan hati, pikiran, telinga untuk mendengar dan meresapi ajaran pengajaran yang disampaikan oleh kakak Alex pada siang hari ini. Baik, sebelum kakak mengajari atau menyampaikan cerita Alkitab, saya mau mengajak adik-adik untuk berdoa agar cerita Alkitab ini berkenan menjadi hikmat, menjadi mengerti akan pengajaran yang kakak sampaikan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini hambamu kakak Alex sekolah minggu mengajari adik-adik kami agar adik-adik kami ini pintar dalam mencari kebenaran dalam firman-Nya, dalam kehidupannya saat ini Bapa, agar mereka mengetahui akan cerita tentang Daniel. Siapakah itu Daniel dalam kehidupan mereka? Harus menjadi teladan bagi si Daniel dalam kehidupan adik-adik kami, agar adik-adik kami ini kuat dan tidak takut dalam menghadapi permasalahan, agar dia tetap taat, tunduk, berdoa kepada Allah. Jangan di waktu mereka susah, mereka ada kesulitan, ada tidak sehat, dia datang kepada Tuhan, tetapi ingatkan mereka untuk beribadah, berdoa setiap mereka mempunyai kesenangan, berkat dalam limpahan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hambamu menjadi berkenan, hikmat dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik tahu siapakah itu Daniel? Daniel adalah seorang nabi dari Bani Israel yang kita kenal dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen Protestan. Pada waktu itu Belshazzar terbunuh. Darius, orang Media, merebut taktanya Belshazzar. Adik-adik, kejam ya bahwa Darius ini membunuh Belshazzar. Agar apa sih Darius ini akan merebut takhta kerajaan yang dipimpin oleh Belshazzar? Dia cemburu, dia iri hati karena Belshazzar orang kaya, orang berhikmat. Tapi pada zaman itu Belshazzar mati berumur 62 tahun. Tetapi kita tahu bahwa Darius membagi kerajaannya Belshazzar menjadi 120 provinsi yang masing-masing diperintah oleh seorang gubernur. Baik, Daniel dan dua orang lain diangkatnya untuk mengawasi para gubernur itu supaya jangan dirugikan. Berarti adik-adik, Daniel itu pada waktu itu menjadi tentara atau menjadi sapam untuk menjaga, mengawasi para gubernur, supaya para gubernur itu tidak ada yang dirugikan maupun terpermasalahkan dalam kehidupan mereka ya. Tetapi segera ternyata bahwa pekerjaan Daniel lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya
yang diberikan oleh Raja siapa? Raja Darius. Ya. Raja Darius ini memberikan pekerjaan yang layak bagi Daniel kebanding dengan pekerjaan gubernur dan pengawas yang lainnya. Karena Daniel menjadi orang yang jujur, ya. Karena itu raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan. Siapa yang diangkat oleh Raja Darius? Yaitu Daniel. Daniel yang hanya sebatas pengawas atau penjaga dalam kerajaannya yang diberikan oleh Darius, maka Darius ingin mengangkat Daniel lebih menjadi penguasa seluruh kerajaan yang dipakai oleh Raja Darius, adik-adik sekalian. Tetapi para gubernur ini dan pengawas-pengawas itu lainnya, mereka tidak suka terhadap Daniel. Tapi mereka, para gubernur ini dan pengawas ini, berunding. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan Daniel, ya, dalam tugas pemerintahan atau tugas penjagaan kekaisaran kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius itu, ya. Namun mereka tidak berhasil. Rencana mereka itu digagalkan oleh Tuhan. Kenapa digagalkan? Karena Daniel setia dan jujur serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun, adik-adik. Jadi kita harus seperti Daniel, adik-adik, ya. Yang dimana Daniel ini memiliki sifat yang setia, jujur, serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun dalam hidupnya maupun hidup kita sebagai orang yang terpercaya, orang yang dipilih Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu para gubernur dan para pengawas ini berkata, kita hanya dapat menemukan kesalahan Daniel dalam hal yang berhubungan dengan agamanya. Mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel loh, adik-adik. Ya seperti agama yang dia anut sekarang. Sehingga kalau mereka sudah berhasil untuk merebut atau membuat hubungan agamanya si Daniel ini jatuh dan meninggalkan Tuhan dan tidak mau menyembah Tuhan, mereka akan senang. Ya, senang, adik-adik. Tetapi di sini dia katakan bahwa kemudian pergilah mereka serentak menghadap raja dan berkata, ya Tuhanku Raja Darius, hiduplah Tuanku untuk selama-lamanya. Kami semua yang mengurus kerajaan Tuanku, baik para pengawas, para gubernur, wakil-wakil gubernur, dan pejabat-pejabat yang lain, telah mufakat untuk mengusulkan supaya Tuanku mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi adik-adik, bahwa hendaknya Tuanku memerintahkan supaya selama 30 hari tidak seorang pun diizinkan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku sendiri. Ini yang dilakukan oleh pengawas maupun para gubernur atau jabat-jabat lainnya yang tidak suka kepada Daniel, sehingga mereka menghasut raja agar raja tidak mengizinkan permohonan apapun itu dari orang yang tidak dia kenal maupun dia kenal. Hanya dia berkata hanya salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Raja Darius itu sendiri menjadi permohonan dalam hidupnya. Mereka juga ada konsekuensi atau
penghukuman pelanggaran yang perlu dia lakukan, ya. Di sini dia katakan bahwa barang siapa melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kami mohon agar tuanku menandatangani surat perintah itu supaya menjadi undang-undang Media dan Persia yang tak dapat dicabut kembali. Adik-adik, kita tahu bahwa Raja Darius menandatangani surat dari gubernur, pengawas, dan pejabat lainnya ketika hendak Daniel mendengar tentang hal permasalahan itu. Pulanglah ia dari penjagaan kerajaan itu ke rumahnya si Daniel. Lalu apa adik-adik? Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, Daniel berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Lalu musuh-musuh Daniel melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Lalu mereka pergi semua menghadap raja untuk mengadukan atau membuat permasalahan, mengadu dombakan Daniel terhadap Raja Darius, sehingga Daniel itu menjadi tidak suka kepada Darius. Darius juga akan tidak suka kepada Daniel karena ada mengadu dombakan atau mengadu seperti anak bayi. Saya mau berkata teman-teman bahwa kita sebagai anak Kristus harus dewasa, bertanggung jawab dalam permasalahan itu. Jadi mereka, yaitu pengawas-pengawas atau gubernur itu mengatakan kepada Raja Darius seperti ini adik-adik. Bukankah Tuhanku telah mendatangani surat perintah yang melarang semua orang selama 30 hari ini menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku saja. Mereka tidak suka bahwa Daniel itu menyembah, memuji, berdoa kepada Allah yang hidup, tetapi mereka malah menuduh Daniel yang tidak-tidak, yang bukan-bukan, yang mereka katakan bahwa Daniel melanggar perintah yang ditandatangani dari Raja Darius itu sendiri. Dan juga bahwa barang siapa melanggar perintah itu agar dilempar ke dalam gua singa. Lalu apa kata Raja Darius? Raja Darius menjawab, memang dari perintah itu menjadi undang-undang Media dan Persia yang tak dapat dicabut kembali. Lalu kata para gubernur atau pengawas atau pejabat-pejabat lainnya, mereka katakan kepada raja seperti ini, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak menghiraukan tuanku dan meremehkan perintah tuanku. Daniel berdoa secara teratur 3 kali sehari. Lalu didengarnya raja menjadi sedih dan khawatir sehingga ia mencari akal untuk menyelamatkan Daniel. Kita tahu bahwa Raja Darius itu mempunyai hati sebagai seorang bapa, supaya tujuan Raja Darius itu baik kepada Daniel dalam masa-masa kehidupannya saat itu. Baik, adik-adik, sampai sore harinya pun raja masih berpikir-pikir. Kemudian orang-orang itu kembali menghadap raja dan berkata seperti ini, Tuanku, hendaknya tuanku ingat bahwa menurut undang-undang Media dan Persia, perintah yang dikeluarkan raja tidak dapat diubah-ubah sama siapapun itu, kata si pengawas maupun pejabat lainnya dan gubernur lainnya itu. Ya, kita tahu bahwa kasar ya,
bahwa itu tidak baik kita lakukan dalam hidup kita, adik-adik ya. Maka akhirnya raja memerintahkan supaya Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam singa. Kata raja kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau." Setelah itu sebuah batu besar diletakkan pada mulut gua itu, dan raja mencap batu itu dengan cap kerajaan dan cap para pembesar, sehingga seorang pun dapat membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Kemudian pulanglah Raja Darius ke istana. Ia tidak mau makan ataupun dihibur. Dan semalaman itu ia tidak bisa tidur. Pada waktu subuh, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa untuk melihat Daniel. Karena Raja Darius itu kasihan dengan Daniel. Begitu kejamnya dia menghukum seorang murid atau seorang nabi dari Bani Israel yang dikurung di gua singa. Tetapi apa, adik-adik yang dikasih Tuhan, sesampainya di sana si Raja Darius berseru dengan suara cemas, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Lalu terdengarlah suara Daniel yang menjawab, "Hiduplah Tuanku untuk selama-lamanya. Allah hamba telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan hamba. Allah menyelamatkan hamba sebab ia tahu bahwa hamba tidak berbuat kesalahan terhadapnya dan terhadap Tuanku." Kita tahu bahwa Daniel tidak melanggar peraturan, bukan? Kita tahu bahwa Daniel itu setia kepada Allah yang hidup. Kita tahu bahwa Daniel itu rajin berdoa, baca Alkitab, dia rajin. Sehingga Allah tahu bahwa dia bukan menjadi hamba yang fanatik atau hamba yang tidak melanggar peraturan dalam hidupnya. Bukan main senang hati. Raja itu dan ia memerintahkan supaya Daniel dikeluarkan dari gua itu. Setelah perintah itu dilaksanakan, ternyata bahwa tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel, adik-adik. Karena percayalah bahwa Daniel itu percaya kepada Allahnya, sehingga Daniel itu diselamatkan dari singa-singa itu. Singa-singa itu tidak menerkam si Daniel, tetapi singa itu jinak karena Allah Bapa menyuruh, "Hei singa, diam. Jangan kau makan, jangan kau apa-apakan Daniel itu, karena Daniel itu bukan hamba yang bersalah." Lalu itu yang terjadi. Keselamatan itu terjadi. Keajaiban dalam Daniel itu terjadi. Lalu apa, adik-adik? Kemudian raja memerintahkan orang supaya menangkap orang-orang yang telah mengadukan Daniel, seperti para gubernur, pengawas-pengawas lain, dan pejabat-pejabat lain. Lalu mereka bersama-sama dengan anak-anak dan istri-istri mereka dilemparkan ke dalam gua singa itu. Kita tahu bahwa tidak selamanya permasalahan itu ditutup-tutupi, tetapi suatu saat bau, aroma kebohongan, aroma kesalahan akan tercium kembali, seperti bangkai singa atau bangkai tikus yang tadinya kita tidak dapat menemukan bangkai itu, kita dapat menjumpakan bangkai tersebut dalam kehidupan kita masing-masing, adik-adik. Lalu belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam
para gubernur, para pengawas, dan para pejabat maupun istri-istri mereka. Mereka diterkam dan mereka diremukkan tulang-tulang mereka bersama singa-singa itu. Lalu apa? Setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa di seluruh dunia. Seperti ini suratnya. Salam sejahtera aku perintahkan kepada semua yang berada di wilayah kerajaan, supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Sampai selama-lamanya ia memerintah. Itu surat Raja Darius kepada bangsa-bangsa, segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa di seluruh dunia pada zaman itu. Kerajaannya tidak mungkin binasa, kekuasaannya tidak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Daniel telah diselamatkannya dari terkaman singa-singa. Demikianlah Daniel tetap berkedudukan tinggi selama pemerintah Darius dan pemerintah Kores orang Persia itu. Demikianlah cerita Alkitab pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih yang firman atau cerita Alkitab yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan kepada adik-adik supaya mereka mengerti akan cerita-cerita Alkitab yang saya sampaikan ini kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.